Ya Allahu ya Allahu ya Allah, maka zikir Allah tanda keintiman, zikir ya Allah tanda attitude, etika memanggil Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi boleh tanpa hanya pakai ya. Ada yang enggak pakai ya, Allahumma. Betul enggak? Di Quran itu jarang sekali lafaz ya Allah. Tanpa di hadis. Bahkan mungkin hampir saya belum ketemu ya. Nabi kalau ngajarin doa itu selalu dengan nama Allahumma atau Rabbi, Rabbana. Atau dengan nama ya Fatiras samawati wal ard, ya Hayyu ya Qayyum, Muqallibal qulub, begitu ya Allah. Jadi kalau orang tanya lafaz Allah itu apa artinya bro, gitu ya, apa jawabannya malam ini? Malja al-qasidi. Malja, tempat luju. Luju itu tempat berakhirnya sandaran daripada orang yang berniat. Qasid, orang yang menyengaja, orang-orang yang berniat, orang yang punya visi, orang yang punya cinta. Maka ilahi anta maksudi. Maksudi itu bisa diartikan mahbubi. Wahai Tuhan, yang tujuan dari semua cintaku berakhir kepada Engkau. Maka apapun jalan yang tidak berujung kepada Engkau, kepada cinta kepada Engkau, ya Allah, tolong pinggirkan itu dan tarik kami kepada Engkau. Itu permintaan kita. Maka kita baca ilahi anta maksudi. Apa syarat doa diterima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal wal akhir walhamdulillahil zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidil wujud, sayyidil qaumin, sayyidina Muhammad al-ruhul awwal wa ala alihi wa ashabihi wa bihi wa bihi ajma'in wa ba'd. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah. Dan mulai tahun ini sudah buya-buya ini sudah tawaf di sini udah berkali-kali ya. Sebelumnya Buya Yunal ya. Ya, alhamdulillah. Dan kita berterima kasih ke beliau mau ngajar di sini. Padahal nggak digaji tuh. Allah aja yang gaji mereka itu ya. Tinggal kesungguhan murid yang mengaji. Oke. Dan kabar gembiranya ini Buya Asfi, Buya Aldomi ini baru subuh tadi mendarat. Jam 6-an lah. Harusnya pengennya leha-leha tidur gitu. Tapi karena rindu ketemu antum semua ini, beliau ini datang juga. Ya, semoga Allah berkahi lelahnya. Kalau Buya Yunal ini kejar itu dari pesantren ke sini, jauh pesantrennya Jayanti. Ya, lamaan dari sono ke sini daripada naik pesawat. Tadinya sudah sembuh, naik pesawat kena lagi. Ya alhamdulillah. Di Haramain sudah sembuh kita. Naik pesawat Buya Yunal, Allah takdirkan kena virus lagi. Ya, terserahlah virusnya mau ngapain, yang penting Allah tetap perhatikan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena ini pengumumannya keliru ya. Kalau dengan saya sudah ganti kitab. Kalau kitab An-Nafahat itu dibina langsung oleh Buya Dr. Aldo, pakar tarekat Saman ya. Kalau saya nanti tetap Syekh Saman juga, cuma masuk ke kitab Tawassulnya. Jadi ini nanti ada fotokopian lainnya nggak? Silakan dibagi. Ya. Ini pun kita riwayatkan dengan sanad yang bersambung kepada penyusun ini, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim As-Sarmani. Nanti di sini, insya Allah habis Lebaran itu sudah jadi kitab Maulid yang disusun Syekh Saman dan gurunya Mustafa Al-Bakri. Selama ini kita kalau Maulid kan pakai Simfiduror bagus ya, dan kita berdaurah juga di sini. Terus berzinji ya, sebenarnya berzinji bacanya atau berzinji. Ada juga yang kita baca misalnya apa lagi? Dia ulame
Riba, atau nggak pernah pakai kan maulidnya dari diri, nggak pernah banyak kita maulid itu ratusan, ya. Namun karena surau Nur Rahmani Jati Keramat ini kita khidmatkan untuk Thariqah Qadiriyah Khalwatiyah Sambaniyah Al-Muhammadiyah sesuai dengan sang imamnya menyebut thariqahnya. Maka karya-karya beliau kita akan buka di sini, insya Allah, dengan sanad yang bersambung kepada imamnya, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Karim Al-Qadir Al-Hasani Samban. Nanti setelah ini ada namanya, setelah selesai ini nanti saya syarah kitab An-Nafahat Al-Qudsiyah. Karya saya Samad juga, bentuknya nazam, bentuk syair, bait-bait. Dan jangan heran, di situ beliau mengatakan, akulah Al-Qutub. Kata gini, ya, akulah sang Ghaus. Di syarahnya ada tambahan, akulah Al-Mahdi. Itu kata siapa? Di situ saya paham bahwa Al-Mahdi fi kulli zaman itu ada. Coba ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Itu aja bedanya. Kalau yang mutlak itulah Al-Mahdi yang nanti berperang melawan Dajjal secara fisik. Kalau yang tidak mutlak, dia berperang dengan Dajjal itu masih sifatnya maknawi. Ya. Apakah ini zamannya? Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Siap-siap aja. Maka kita berhusnuzan setiap hari kepada Allah. Semoga Allah jadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Ya. Maka ada satu ijazah doa, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira fihi wa khaira ba'da. Atau kalau mau masuk malam, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal lail wa khaira fihi wa khaira ba'da. Ini dari Nabi SAW. Ya Allah, aku memohon kebaikan malam ini atau siang ini, kebaikan di dalamnya dan kebaikan setelahnya. Dan kalimatnya khair. Khair itu lebih dari kata baik, tapi yang terbaik. Ada sesuatu yang baik, tapi dia tidak pantas. Ya, kita berdoa, semoga hari-hari kita ke depan tambah baik. Amin ya Rabbal. Maka saya beriktikad, berjazam dalam hati, tidak ada hari kecuali ada nambah ilmu. Al-ilmu huwa haqiqatul khair. Ilmu itulah hakikat kebaikan. Ma'rifat itulah ruh kebaikan. Ini yang dikatakan di Quran, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan ilmu, kebijaksanaan atau hikmah, dia telah diberi khair katsir. Maka al-ilmu wal hikmah itulah hakikat kebaikan. Atau nambah mobil, nambah rumah, itu kebaikan zahir, dia tidak abadi. Tapi al-ilmu min sifatillah, ilmu itu sifat Allah, dia melekat pada zat Allah. Maka itu aqrabut turuqi ilallah, jalan pintas menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi biasanya nambah ilmu, nambah ujian. Tapi orang yang diberi ilmu tidak merasa diuji, dia cuma merasa diperhatikan. Hanya orang sok dekat kepada Allah lalu merasa diuji. Ya, wah berat nih ujiannya, gaya benar. Kayak orang dekat aja sama Allah, ya. Nabi Muhammad SAW betul beliau mengatakan asyadun nas bala'an al-anbiya tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Orang yang paling berat ditempa dengan ujian itu para nabi, lalu yang mirip dengan mereka, lalu orang yang di bawah mereka. Ini menyeramkan nggak hadisnya? Kata bala itu hari ini mengalami penurunan makna, padahal maknanya sangat luhur. Kalau disebut bala bencana dalam bahasa kita, itu buruk nggak? Buruk, padahal di dalam bahasa Quran itu bahasa yang indah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati supaya membalai kamu. Manakah kamu yang punya amal terbaik? Gimana? Itu terjemahan harfiah. Maka terjemahan bala apa? Bencana atau terpaan. Penempaan oleh Allah, disitulah kita cari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sekali diperhatikan Allah, selama-lamanya diperhatikan Allah. Ya, tapi sekali saja Allah murka, selama-lamanya Allah murka. Makanya Allah itu menyebut dirinya Tawwab, Afuwun, Ghafurun, Ghaffar, penghapus kesalahan. Allah itu gak suka marah-marah.
Walaupun Ustadz hari ini suka marah-marah. Beda pandangan aja kita masalah dia langsung marah-marah ya, langsung sesat menyesatkan. Ya, Allah pemaaf, dia pemarah. Kira-kira ente ikut orang begitu, ikut orang pemaaf. Cuma beda masalah ruh makhluk atau manfuh ngamuk-ngamuk. Ya kan? Langsung klaim-klaim sesat nggak sesat. Emang dia kira kaedah yang dia bangun itu bisa memahami Tuhan. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya, maka tidak ada kaedah yang dapat meliputi Allah. Oh aku ada Ahlus Sunnah sifat 20. Iya, itu sifat 20 itu untuk jaga otak kita biar nggak tembus. Biar tidak memikirkan tentang zat. Karena memikirkan zat itu awal junun. Zat itu bukan makanan akal, dia makanan zauq. Zauq rasa, rohani. Maka dicetuskan sifat 20 supaya kita tidak membicarakan Allah dengan akal. Bukan berarti Allah itu dibatasi dengan sifat 20. Maka kaidah-kaidah yang dibuat ulama itu bukan pembatasan terhadap Allah. Itu hanya membatasi otak kita. Ilmu tentang Allah itu luas sekali. Sangat luas sekali. Sebutlah semua kaidah. Apa kata Imam Malik? Apapun yang kau bayangkan mahma tasawwarta bibalik, apapun kaidah di kepalamu, Allah lebih suci dari semua kaidah itu. Itulah makna surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Apapun rasa zikir barusan, itu bukan Allah. Itu cuma rasa menyebut nama Allah. Apapun kerinduan tangisan antum waktu berzikir menyebut nama Allah SWT, itu bukan Allah. Allah Maha Suci dari semua itu. Karena Allah sangat suci, sulit sekali ditembus. Tapi dia mengatakan dia sangat dekat. Dia sangat batin, tapi dia mengatakan sangat zahir. Dengan apa dia menzahirkan namanya? Disitulah beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, siapa yang habis azan baca doa, mintalah doa, kasihlah Muhammad itu makom namanya al-wasilah. Wa ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Di Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Siapa wasilah itu? Gak usah pakai terjemahan bahasa Arab, ikutin terjemahan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan wasilah itu aku. Wasilah itu siapa? Aku, sang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para wali Allah pasti bertawassul. Ya. Para wali Allah pasti bertawassul. Perintahnya Pak, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kepadanya Allah al-wasilah. Maka aktivitas mencari wasilah itu disebut bertawassul. Tawassul itu bukan ila hadrati Allah hadrati, itu namanya ihda'us thawab, mengirim pahala. Tawassul itu ketika kita hendak mengingat Allah, kita kan gak sanggup ingat Allah, cukup ingat ajaran guru kita. Ingat kebaikan guru-guru kita, sayangnya guru kita, lalu katakan, Allah lebih sayang dari semua itu. Sebutkan semua kisah sifat-sifat akhlak, bagaimana rahmahnya Nabi kepada umat, saksi sayang Allah lebih luas dari itu. Baru sanggup kita. Baru kita sanggup memahami dan merasakan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Jadi Allah bisa disentuh dengan pikiran. Bahkan mohon maaf, ahli zauq, ahli rasa. Rasa antum itu bukan Tuhan. Allah Maha Suci dari semua rasa. Rasa itu ketika ditawassulkan dengan nama, maka menyebut nama bagian daripada tawassul. Ya? Baca Asmaul Husna itu tawassul, namanya tawassul bil asma. Ya, sholawat itu bagian dari tawassul, namanya tawassul bis sholawat. Apa arti tawassul? Mencari jalan pintas menuju Allah dengan media ahlullah, orang-orangnya Allah, atau sifat-sifat Allah, atau nama-nama Allah. Gitu ya. Orang kalau paham ini dia nggak akan sempit hatinya.
dia akan luas pikirannya, akan terang kolbunya, akan toleransi dia. Maka toleransinya toleransi yang permanen, bukan karena proyek. Dan sekarang banyak proyek toleransi biaya, itu biayanya gede-gede. Kita ini belajar tasawuf, di kolbu diberikan hikmah, disitulah rahmatan lil alamin wa fil alamin wa alal alamin walil alamin. Itu yang bayar langsung Allah. Ya, dibayarnya dengan rasa kedekatan yang luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan apa-apa. Ya. Oke, mari kita buka kajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk ruhaniah Rasulullah SAW, Sayyidul Wujud, dan pengarang risalah ini. Judul risalah ini aslinya Jaliyatul Qur'an wa Munilatul Arab, ya. Karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani, atau yang lebih tepatnya mungkin Al-Abbasi, ya, As-Sabbani Al-Madani. Al-Fatihah. Beliau ini masih zuriat Bani Abbas, ya. Maka sayyidnya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu satu terjemah menyebutkan begitu. Lalu beliau Samman itu berarti keluarga yang bikin keju atau sejenisnya. Apa tuh kalau kita bikin salad tuh apa namanya? Mayones, sejenis-jenis itu, orang-orangnya dulu profesi itu disebut Samman. Ya, disebut apa? Samman. Samman itu minyak yang dibekukan atau susu yang dibekukan, yang diolah, dan dia disebut, orangnya disebut Samman. Ya. Tapi Samman ini juga ada arti lain, nanti kita bahas, ya. Nanti Buya Aldomi yang cari tahu apa sebenarnya arti Samman sehingga menjadi nama Thariqah. Ya, beliau ini berguru kepada ulama di Madinah dan ulama dari Syam. Satu namanya Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, imam dalam mazhab Syafi'i dan Syekh Thariqah Qadiriyah. Lalu juga berguru kepada Al-Qutub di zamannya, namanya Mustafa Al-Bakri. Siapa? Mustafa Al-Bakri, zuriat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan betul dia dapat perintah untuk menghidupkan zikir di rumahnya. Rumahnya itu bekas tempat tinggal Sayyidina Abu Bakar dulu. Jadi gurunya ngizinin dia tinggal di situ, ngajar di situ. Syekh Muhammad Abdul Karim Samban diizinkan oleh zuriat Sayyidina Abu Bakar untuk di situ. Enggak tahu bagaimana hubungannya dulu, ya. Beliau ini diperkirakan lahirnya 1718 Masehi, wafatnya 1775. Itu umurnya berapa berarti? 1718, wafatnya 1775. Berapa tahun berarti? Waduh, ini doif semua nih, matematikanya termasuk aneh. Hah? 57. Umurnya hanya 57, tapi umur rohaninya sampai hari ini masih jalan. Orang masih tawasul, masih berzikir dengan metode dia, masih nyebut-nyebut nama dia. Tua sekali beliau. Ya. Itu indikator umur rohani seorang wali itu tua. Banyak pengikutnya. Ya, banyak pengikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Alhamdulillah habis ngaji umur rohani, ya. Nah, beliau menulis tawassul ini, apa yang unik? Saya jumpa satu cetakan di Banjar, itu Abah Gurus kumpul, Syekh Muhammad Zaini As-Sabbani Al-Banjari. Beliau menulis syarah, dan syarahnya bagus sekali. Kecil kitabnya, tapi itu sangat bagus sekali. Nanti kalau sempat saya bawa, dan kita jadikan salah satu rujukan untuk menjelaskan kitab ini. Kebetulan yang saya bawa cuma matannya.
Mungkin nanti Buya Yunal bisa buat tim untuk menerjemahkan ini. Jadi teks bawahnya terjemahan, teks bawahnya terjemahan. Terutama bagi yang ummi ini ya. Ini nggak bisa baca kitab kan? Ummi ente. Ya. Jadi siapakah ummi untuk ngaji kitab yang nggak bisa baca kitabnya? Sudah, akui aja keummiannya. Ya. Kalau yang bisa baca kitab, nggak usah pakai terjemahan, pakai yang begini. Ini pun sudah dikasih harokat, walaupun beberapa kurang pas ya. Contoh dia nyebut Biddasuki. Itu orang Padang tuh, Udasuki. Yang tepat adalah Biddusuki, Imam Dusuki. Ya, ada Thoriqah Dusukiyah. Pernah belajar nggak? Baru dengar ya? Nah, itu di Mesir lagi berkembang ya. Dusukiyah Burhaniyah. Syekhnya baru juga meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau cara bacanya mirip-mirip kalau kita tawasul lagi itu boleh dengan irama manapun. Coba lihat kalau orang Banjar bikin acara tawasulan, itu iramanya ala Banjar ya. Indah sekali. Kalau kita juga ada iramanya. Agak beda. Tentu dengan beda wilayah, beda irama. Dan itu diperbolehkan selama tidak merubah harokatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-arif billah al-qutub Sayyid Muhammad ibn Abdul Karim Al-Qadri Al-Khalwati Sammani Al-Muhammadi Allahu ya Allah ya Allah ya malja al-qasidi ya ghawthah nad'uka muttarrina bisifati bimazhari al-asma'i bisirri al-zati bisirri sirri al-tamsi bil-ama'i kanzika al-makhfi bil-haba'i. Tiga bait dulu ya. Ini nggak tahu malam ini bisa 3 bait langsung atau 1 bait aja. Doain bisa banyak. Allahu ya Allahu ya Allah. Salah satu pilar tasawuf itu zikir dengan ismul mufrad. Ismul mufrad nama tunggal. Tanpa menyebutkan dia atau dengan menyebutkan dia. Oleh karena itu, salah satu kegemaran orang yang anti bertasawuf membatalkan tata cara zikir dengan ismul mufrad. Dengan nama tunggal. Contoh Allah, Allah. Tadi ada zikir begitu Bu ya? Ya, tersesatlah kalian. Allah, Allah. Nikmat gak? Nikmat. Kenapa? Karena itu cara tawassul. Nama Allah tidak pernah pisah dari yang punya nama. Maka sebut namanya yang punya nama membersamaimu. Sebut namanya yang punya nama membersamaimu. Tambah kenal namanya, tambah dalam namanya, tambah dekat orang yang menyebutnya. Maka ulama kita dulu, Imam Ghazali dan pendahulunya Kusyairi, itu beda pandangan mengenai apakah nama itu, ini yang saya ingat ya Bu ya, tolong ditegur Bu ya. Apakah al-ism huwa ainul musamma? Apakah nama itu dia yang dinamakan atau nama itu beda dengan yang punya nama? Ternyata dua-duanya benar, tapi beda penjelasan. Coba saya tulis, ada lafaz Allah nggak di depan situ? Nggak ada. Coba saya baca. Tulis Allah, alif, lam, ha. Itu Allah atau nama Allah? Itu Allah atau nama Allah? Ada. Oke. Itu lafaz tidak sempat pakai tangan kiri. Itu nama Allah atau Allah? Itu Allah kan? Oke, bagus. Anda lolos. Itu akalinya secara akal. Paham? Tapi kalau dibawa rasa ke dalam kolbu, sebut namanya di kolbu. Sebut namanya dengan jiwa terdalam, maka dia mengatakan, aku dekat kepada orang-orang yang muhsinin. Oleh karena itu, sebagian ulama hakikat mengatakan apa? Al-ismu ainul musamma. Nama itu tiadalah lain daripada yang punya nama. Jadi ternyata ini bukan perbedaan kontradiktif, tapi ini hanya perbedaan cara memandang, satu dengan akal, satu dengan
dengan rohani. Ya, tapi itu pembahasan orang-orang lama ya. Kalau tuh nggak suka itu tutup saja. Ya, dulu Imam Syafi'i nggak suka bahas itu, tapi oleh Imam Ghazali karena orang sudah bahas itu, dia terpaksa bahas itu, dibahas dalam kitab Al-Maqsad Al-Husna fi Syarhil Asma'il Husna. Dulu kita pernah buat kajian itu online dengan kawan-kawan kita di Eropa. Namun karena ada satu lain hal, tawakuf tidak jalan. Kalau sudah 70%, hampir selesai. Berarti zikir Allah boleh? Nah, biar aku fokus. Coba di hadis Muslim, hadis sahih ada kalimat la taqumu as-sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tiadalah kiamat berdiri, tiadalah kehancuran alam terjadi sampai tiada lagi orang membaca di bumi. Itu bumi apa? Ardul, buminya kolom. Apa yang dibaca? Allah, Allah. Kalau orang baca dengan lisan banyak, tapi baca sampai tembus ke kolomnya itu sedikit. Karena al-haqiqah fil qalb, yang hakikat yang Allah pandang cuma kolom. Yang ini cuma zahir aja. Ya. Kalau baca di sini nggak ada di kolom namanya munafik. Berarti wajib nggak belajar ilmu kolom? Wajib belajar ilmu kolom. Dan itu tidak ada di sini, tidak ada di ilmu aqidah. Adanya dalam ilmu tasawuf. Terus aku mau menentang ilmu tasawuf. Ya, kasihan yang menentang itu. Allahu ya Allah ya Allah. Semakin dalam orang mengenal Allah, semakin terang bagi dia mana syirik, mana tidak. Jadi maka orang kalau sudah talqin zikir Allah, dia kalau ziarah kemana aja nggak akan pernah syirik, nggak akan pernah syirik. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh saudara-saudara kita Salafi Wahabi, bahwa kalian ini sanggup sarjana kuburan, nggak usah khawatir kalau sudah talqin zikir la ilaha illallah. Gitu. Kenapa? Emang kita ini imannya terpengaruh pada sekitar. Jadi itu kalau begitu masuk ke tempat maksiat jadi maksiat semua dong. Kau dong malaikat masuk ke tempat maksiat jadi maksiat dong. Jadi maksiat kan tidak. Masa kalau malaikat? Sedangkan malaikat itu kata Syaikhul Qadir tercipta dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Nurul Insan. Struktur diri kita lebih sempurna dari malaikat. Makanya sang Adam dijadikan kiblat sujudnya para malaikat. Jangan lupa itu. Jangan cemeh sama mereka, biasa aja. Itu sombong juga boleh mereka. Biasa aja. Ya. Kok tubuh yang begini yang lemah ini diciptakan Allah, tapi ternyata ada rahasia yang disebut di aksan itu takwim. Takwim kau yakwimu takwiman. Kata kiamat itu dari kata itu. Kalau rusak si aksan takwim ini, rusak alam semesta. Berarti kutubul alam al-insan. Kutubnya alam itu manusia yang kenal Allah. Ya. Jadi Allah ini di mana? Di kertas. Emang kalau ada kertas ini terus siapa ganti? Kalau gitu zikir di YouTube tuh kan ada zikir Allah 7 jam, 24 jam, non-stop. Kayaknya YouTube duluan masuk surga. Ya, kata teman ini cara-caranya pakai sebelum pas. Kalau itu dia asli, kita putar aja YouTube sampai kiamat. Allah. Ini bukan 24 jam non-stop, tapi non-stop sampai kiamat. Kata dia nih, biarkan terjadi, enggak begitu. Disitulah baru bekerja kalimat al-ismu ghairul musamma. Nama itu lain dalam ilmunya apa? Wala ghairu, tapi dia tidak pernah berpisah darinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi zikir Allah boleh dengan jahar, boleh dengan qalbu. Dulu saya terpengaruh oleh ajaran Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu saya membid'ahkan zikir Allah dengan lisannya. Mungkin waktu itu dia belum pulang. Saya membid'ahkan zikir Allah dengan lisan. Tahu-tahu ketemu syekh dan ijazahkan thariqah, dan dia selalu zikirnya Allah jahran, secara jahran. Ya nggak berani juga
memindahkan guru sendiri. Ya, nggak berani saya. Walau kita, ternyata dalam kitab Al-Ibda fi Mawar al-Ibtida yang sering kita nukil, karya Syekh Ali Mahfuz, kawannya Muhammad Abdul di Al-Azhar, dinukil kontradiksi itu dan sangat adil sekali, pro kontra boleh zikir Allah dengan tidak, dan beliau sampai kepada kesimpulan setelah ditimbang ayat dan sunnah, Quran dan sunnah, kitab dan hadis, nyatalah bahwa berzikir dan lafaz Allah atau ismul mufrad itu masyru' fiddin, itu disyariatkan, bukanlah bid'ah. Maka nyata di situ kekeliruan Syekh Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya. Jadi mohon maaf, kita di sini berbeda. Ya, kita di sini berbeda. Nanti mereka tanya, tunjukkan satu dalil bahwa Nabi menyebut Allah. Lalu itu apa? La taqusaha la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Oh, di Quran. Oke, qulillah. Qul, katakanlah, bacalah Allah. Quran. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Allah gitu. Kalau mereka ditanya siapa pencipta urus langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Apalagi wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Rabbmu di dalam qalbumu, dalam dirimu. Siapa nama Rabbmu? Allah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Idza dzukira, jika disebut, apa yang disebut? Allah, kalbunya bergetar, dan itu mustahil tanpa talqin. Ini banyak yang lapor kita, ya. Mungkin masih ada keberkahan di rekaman itu. Waktu kita dibaca pernah talqin secara online, katanya setiap kali diputar, kalbunya bergetar. Alhamdulillah, karena dia tasdik dengan ilmu ini. Kalau dia nggak tasdik, ya jangan rekaman, orangnya ketemuannya dia sholat, ya sholat hambat. Jadi zikir Allah tidaklah bid'ah. Loh, Allah itu nggak tuli, ya. Memang Allah tuli, siapa yang bilang Allah tuli? Emang kalau orang zikir itu tuli? Enggak ada urusan tuli. Yang tuli itu qalbumu, ya. Diri kita yang tuli, maka ketika teryakin diri kita sendiri, bukan Allah yang tuli. Allah kan nggak jauh. Siapa bilang Allah jauh? Allah nggak pernah jauh, cuma itu yang merasa jauh. Dan baru merasa dekat kalau tahajud, ya kan kayak tuh. Jangan tahajud gitu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah itu nggak pernah jauh, cuma rasa kita yang ya. Maka zikir Allah salah satu bagian dari syariat dalam agama. Meskipun ada orang yang menolaknya, itu urusan mereka. Maka ini bab luas, ini bab yang luas, bukan bab untuk ditolak atau dibid'ahkan. Ada majalul khilaf. Ini bagus. Mereka sepakat untuk tidak sepakat, ya. Yang sepakat alhamdulillah. Ini ilustrasi. Ini saya masih kecil, ya, seumuran nih sama Buya Aldo misal. Atau Buya Aldo ini kalau manggil Buya Asfi itu nggak apa? Munjid, nama kamus. Karena Buya Asfi ini di kepalanya ada kamus bahasa Arab. Itu kalau manggil Buya Asfi bukan ya Asfi, ya Munjid, enggak. Jid gitu. Munjid, mafia. Kenapa? Saking dekatnya. Ada Faisal, orang jauh dari Palu ini. Jadi kalau manggil orang yang sudah dekat gimana? Tidak ada lagi lafaz ya, wahai, duhai. Langsung lafaznya apa? Sebut namanya. Kalau Buya Asfi manggil Buya Aldo apa? Alda gitu. Tahu nggak tuh? Buya Aldo dipanggil Alda, kayak artis yang meninggal itu ya. Apa nih Buya ya? Buka-buka. Ini contoh aja. Itu saya sering dengar hatta liyum sampai sekarang itu kalau mereka lagi apa ngomong jid. Kita jid apa? Jid kan artinya kakek. Ternyata munjid. Maka orang kalau zikir Allah lama-lama Allah gitu. La ilaha illallah lama-lama illallah dan nikmat sekali. Dan itu ada di kitab semua. Oh, itu zikir nggak pernah Nabi lakukan. Kita ikut Nabi itu lewat riwayat ulama, nggak bisa langsung ke kitab. Ngecek kitab itu lewat ulamanya. Imam ini
Ya, sezaman dengan orang namanya Qurani dan Kusyasi. Imam Kusyasi nulis kitab ya, beberapa tentang bab talqin dan Qurani, termasuk beliau di kitab Nafahat, dan ada metode zikir illallah. Allah, 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 ada hu, bahkan habislah lafaz yang ada cuma gitu. Maka ada sebuah syarah dalam syarah kitab hadis yang sahih, lafaz itu min asma'illah, bagian dari nama Allah. Itu di syarah kitab hadis ada ya. Orang kalau sakit ngomongnya apa? Ya. Keluarga saya kan bingung kalau saya sakit, saya suka ngomong gitu. Ketakutan. Padahal kita sedang mengenang rindunya ke Allah itu. Bukan lagi mengeluh, saya enggak. Itu cara saya untuk menjaga keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau rasa sakit itu bikin saya lupa kepada Allah. Itu caranya. Kalau antum gimana? Sakit banget. Ini Bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka lafaz Allah belakangnya gitu, betul nggak? Itu salah satu nama Allah. Lahu ma fis samawati wal ard. Baginya lah, miliknya lah apa yang di langit yang di bumi. Ya. Jadi itu bukan sesuatu yang bid'ah. Ini babnya bukan bab hukum fikih. Ini sudah bab rasa. Maka hukumnya mesti mengikuti rasanya, bukan mengikuti hukum fikihnya. La majala lil fiqhi fihi. Ini bukan wilayah fikih, bro. Maka mufti-mufti ente rujuk sufi, jangan rujuk Ibnu Taimiyah. Ini kita lihat hari ini banyak aswaja menjadi taimiyun dia. Menjadi ikut Taimiyah dalam bab zikir begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, astagfirullah ya. Kayak Allahu ya Allahu ya Allah. Maka zikir Allah tanda keintiman, zikir ya Allah tanda attitude, etika memanggil Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi boleh tanpa hanya pakai ya. Ada yang enggak pakai ya, Allahumma, betul enggak? Di Quran itu jarang sekali lafaz ya Allah. Di hadis. Bahkan mungkin hampir saya belum ketemu ya. Nabi kalau ngajarin doa itu selalu dengan nama Allahumma atau Rabbi, Rabbana. Atau dengan nama ya Fatiras samawati wal ard. Ya Hayyu ya Qayyum, Muqallibal qulub, begitu ya. Ya Malja'al Qasid ya Ghawtha. Ya Tuhai Malja, tempat kembalinya, tempat berakhirnya. Al-Qasidi, maksud orang yang bermaksud. Ya Ghawtha, wahai zat yang maha penolong. Ya. Berarti ini menjelaskan makna nama Allah. Jadi salah satu makna lafaz Allah apa? Wahai yang semua harapan kami berakhir pada Engkau. Apa gimana ayat itu ya? Ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasannya kepada Allah lah semuanya berakhir. Semua harapan selesai. Itu makna dari salah satu makna dari lafaz Allah. Jadi kalau orang tanya, lafaz Allah itu apa artinya, bro? Gitu ya. Apa jawabannya malam ini? Malja al-qasidi. Malja, tempat lujuk. Lujuk itu tempat berakhirnya sandaran daripada orang yang berniat. Qasid, orang yang menyengaja, orang-orang yang berniat, orang yang punya visi, orang yang punya cinta. Maka ilahi anta maksudi. Maksudi itu bisa diartikan mahbubi. Wahai Tuhan, yang tujuan dari semua cintaku berakhir kepada Engkau. Maka apapun jalan yang tidak berujung kepada Engkau, kepada cinta kepada Engkau, ya Allah, tolong pinggirkan itu dan tarik kami kepada Engkau. Itu permintaan kita. Maka kita baca ilahi anta maksudi. Ya Ghawthah, wahai sang penolong. Wahai zat sang penolong. Sebenarnya cukup dengan ya Ghawth. Tapi hu di situ biar sama dengan apa sajak di depannya ya Allah ya Allah. Coba perhatikan, ini sering banyak para youtuber musisi di youtuber sering baca ya Malikul Mulki. Itu di mana salahnya? Ya, saya sudah berapa kali ini kita dengerin Spotify lagi di mobil dengerin nasyid sama Asmaul Husna.
Tapi giliran sampai di ya malikul mulki, walaupun secara nahu itu ada penjelasannya, tapi nahu yang kaidah yang amah itu nggak dibenarkan. Betul nggak, Bia? Ya. Kalau kata-katanya sudah bentuk idhofah, mudhofun ilaih, ya frase barangkali, dua kata, maka tidak dibaca malikul mulki, bacanya ya malikal mulki. Coba antum doa Rabbana apa Rabbuna? Rabbana apa Rabbuna? Kenapa Rabbana? Gak boleh lo sembarangan baca fathah. Jadi al-aslu, ya, pada dasarnya i'rab itu marfu. Marfu itu dibacanya dhammah kalau dia mujarrad, kalau dia mufrad. Rabbuna. Tapi kenapa dibaca Rabbana? Karena di depannya ada ya tapi nggak dibaca. Ya-nya disembunyikan saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibacanya langsung Rabbana. Rabbana. Asalnya Rabbu nahnu. Tuhan kami, digabung Rabbana. Maliku al-mulki. Ada depannya ya. Ya malikal mulki. Ya badi'as samawati. Ya zal, bukan zul. Ya zal jalali. Gitu ya. Nah, ini masuk ke nahu standar. Nahu standar jangan sampai salah. Tapi kalau ada orang lagi ahwal, dia baca ya malikul, itu kita benarkan. Itu ada penjelasannya. Lil ikhtisas kah, lil apakah, itu ada penjelasannya secara ilmu nahwu saraf ya. Nad'uka. Nah, ini isi daripada tawassul. Tawassul pertama, tawassul dengan nama Allah. Allah ya Allah, wahai Allah, lalu dimaknai, lalu nad'uka. Kami berdoa kepada Engkau. Jadi berdoa hanya kepada Allah. Kalau berdoa, lalu kenapa ada orang takut tawassul itu syirik? Karena dia nggak paham hakikat doa. Bertawassul dalam doa itu tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Coba, antum kalau buat surat ada tembusannya nggak? Tembusan itu tawassul kepada Presiden Republik Indonesia. Tembusannya siapa? Siapa penasihatnya Presiden? Bukan penasehatnya. Jenderal siapa? Tadi mama ya. Siapa jenderal? Luhut Wiranto gitu, tembusan. Misalnya begitu. Tawasulan. Jadi tembusan itu, itulah goalnya tawasul, biar tembus. Misalnya antum datang nih, sebut saya, antum nih ngomong nih sama Buya Aldo, saya murid Buya Kasril, langsung diterima sama dia. Walaupun itu bohong. Ya. Diterima langsung. Saya ponakannya Abuya Melizar, langsung masuk gitu. Ya. Langsung diterima. Kenapa? Itu tembusan, itu yang disebut tawassul. Ada syirik nggak di situ? Ada syirik. Hanya orang nggak ngerti yang mengatakan itu syirik. Itulah yang dijawab oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki Tsummal Badani. Apa kata beliau? Orang yang mensyirikkan tawassul itu nggak ngerti hakikat doa. Ketakutannya nggak bersyarat, nggak beralasan. Emang dia sukanya kafir-kafirin orang aja. Makanya Syekh Utsama Said Al-Azhari bulan lalu dibully orang. Kenapa? Dia mengkritisi, itu harusnya kan tidak diupload secara terbuka ya. Di ujian tesis diupload. Orang tesis kan ngomong belak-belakan dia. Cuma emang karena udah benci sama dia kan jadi menteri agama masih muda, di atas saya dikit lah, berapa tahun di atas kita dikit umurnya, sudah jadi menteri agama dan sudah Profesor Musaid. Itu lektor kepala kali ya. Ya. Itu luar biasa. Mungkin sudah Ustaz Kamil kali, wallahu a'lam. Dibully karena dia bilang, "Kenapa kamu pakai Utsaimin Al-Wahabi?" katanya. Itu orang mengkafirkan ulama Azhar. Gitu kan? Dibully beliau, sedunia bulinya. Se-Arab maksudnya. Orang Indonesia nggak ngerti kebanyakan. Kita di mana aja kan nyimak terus ya. Saya nge-YouTube juga, cuma bukan jadi konten kreator karena saya nggak punya channel YouTube. Yang punya channel YouTube dia tuh. Dia tuh yang punya tuh. Kita nggak ngerti juga cara buka-bukaan itu. Nad'uka muttarrina bis-sifat. Kami bermohon hanya kepada Engkau. Apa syarat doa diterima? Di Quran disebut surah Az-Zumar. Gimana ayatnya?
Mayujibul muttarra idza da'a, ya. Siapakah yang akan menjawab doa orang yang muttarra, orang yang kedepit, terpaksa, darurat. Coba antum kalau lagi darurat doanya nangis nggak? Itu namanya ilmu kepepet. Ilmu kepepet, tahu? Orang kalau kepepet itu doanya mustajab. Itu disebut ittirar, doror, lagi genting nih Allah, emergency, darurat. Orang yang sedang darurat, di saat itu dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa orang kepepet itu doanya mustajab? Li'annahu muttajihun ilallah wa mustaqbilun ilaihi bikamalihi, bikulliyatihi. Karena dia menghadap kehadiran Allah dengan keseluruhan dirinya. Itu sebabnya doa kepepet menjadi majur. Dan biar muktarin ini bisa setiap hari, lakukan tawasul. Lakukan apa? Jadi ittirar ini ada yang hal, ada yang makom. Ada yang hal, kalau hal ya utang melilit dulu, kontrakan mau habis, baru deh ya Allah. Ya. Waqiah dulu agak 40 kali. Baca sholawat sajaratun nukut dulu ya. Ya enggak? Tapi kalau orang yang sudah kenal kimia doa, doa itu ada kimiainya. Ini dia. Asyartu listijabid doa al-awwal al-ittirar ilallah. Merasa kita tegang terus, emergensi terus. Dan dia ada dengan cara hal, antum lagi susah, lagi dililit utang, lagi banyak masalah, lagi patah hati, ya, lagi dibenci orang, lagi dibully orang, itu hal namanya. Tapi ada yang makom. Makom ini yang punya hanya ahlullah. Maka karena beliau ini ahlullah, dia bukalah ittirar yang makom, bukan ittirar yang hal. Kalau hal semua orang bisa. Kalau hal itu jangankan mukmin, Anda kafir pun diterima. Mana dalilnya? Salah sudah awat hadis Abu Daud, 3 doa. Ya, mustajabat la turad. 3 doa yang langsung diterima, tidak pernah ditolak. 1, orang puasa sampai yuftir. As-shaim hatta yuftir. 2, apa 2 ya? Al-imam al-adl. Bahkan di riwayat yang kita hafal, imam adil dulu. Jadi presiden sekarang kalau adil doanya mustajab. Kita doakan dia termasuk orang yang adil. Amin. Ya, jangan suka doain orang buruk. Siapa tahu kalau dia adil dia jadi wali Allah. Ya. Jadi kita sampaikan risalah terbuka kita kepada semua pemimpin. Jadilah wali Allah. Kenapa? Caranya berlaku adil lah, berlaku amanah lah. Itulah wirid kalian. Gak usah banyak tahajud, cukup witir sekali, 1 rakaat. Gak usah banyak-banyak. Sholat 5 waktu cukup. Ya. Gak usah wiridan kayak Wi Aldo 70.000, la ilaha illallah. Ya, Genpor nanti Prabowo gak ngurusin makan siang lagi ntar dia. Ya. Udah, itu wiridnya. Gubernur-gubernur, bupati-bupati, kades-kades, ya. Amanah aja sama adil. Itu syartul walayah indal umara. Maka 7 golongan yang Allah lindungi, nomor pertamanya siapa? Imam adil. Dan dalam hadis Abu Daud 3 doa yang tidak pernah ditolak. Doa imam yang adil, orang puasa yang sampai berbuka, dan yang ketiga doa dakwatul mazlum wa in kana kafiran. Doa orang kafir meskipun dia, doa orang mazlum, apa mazlum? Orang yang dizolimi meskipun dia kafir. Ya, kita nggak tahu yang terjadi dulu waktu G30 PKI itu. Doa-doa mereka yang terzalimi itu apa? Sehingga akhirnya PKI hancur kan? Hancur. Tapi penghancuran PKI juga ada kezolimannya. Nggak tahu doa mereka apa. Sehingga yang menghancurkan PKI juga dihancurkan oleh orang setelahnya. Kita nggak tahu. Semoga Allah ampuni semua. Nanti orang-orang bingung masuk surga ya. Loh, lu kan dulu yang kafir yang gua bunuh itu tadi. Enggak, siapa bilang gua kafir? Ideologi kita berbeda, bro. Tapi kita sama-sama mukmin billah kan. Ya. Kalau di riwayat hadis itu begini. Ada orang dibunuh oleh seseorang. Yang dibunuhnya mukmin, yang membunuhnya masih kafir. Setelah dibunuh orang itu, besoknya dia masuk Islam. 40 hari berikutnya, meninggallah yang membunuh ini. Wahuma fil jannah. Dua-duanya masuk surga. Ketika mereka masuk surga, kata Nabi ini, ya,
Nabi yang bilang, Allah sampai tersenyum tertawa karena melihat mereka dia bingung. Lu kan yang bunuh gue dulu, orang kafir. Enggak, setelah aku bunuh kamu, aku masuk Islam. Mantaba, ya kaman lazan balahu, orang yang tobat, dosanya ditiadakan Allah. Seperti orang nggak punya dosa, sama sekali. Ya, Allah menja'alna minat tawabin. Semoga Allah jadikan kita orang tawabin. Oke, muttarid, apa ittirar maqam? Ittirar maqam yang mengerti malja qasdihi innama huwa Allah. Yang mengerti kalau dia punya harapan tujuan, dia langsung menggantungkan harapannya kepada Allah. Dia nggak kemana-mana. Itu yang al-muttarina fil maqam. Makanya dibuka dengan malja'al qasid. Jadi siapapun kalau ada urusan yang dia ingat pertama Allah, bukan jaringannya. Nanti kalau ada masalah ingatnya apa? Misalnya dia ditilang sama orang, pasti ingatnya mancung. Ya. Ingatnya Sukri. Ingatnya siapa? Ingatnya Kombes siapa? AKBP siapa? Kompol dan Ngompol. Itu kan syirik khafi itu. Syirik khafi itu. Kalau kita ada masalah jangan ingat makhluk dulu. Ingatnya Allah dulu. Maka ketika sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu kehilangan sendal, ngadunya ke Nabi. Begitu manjanya sahabat kepada Nabi. Itu jangan begitu ya. Kan Nabi didik, jangan begitu. Ya, sholli rakaatain, sholat rakaat, ngadulah kepada Allah. Untung dia ngadu ke Nabi, Nabi tunjukin jalan yang lurus, coba ke antum datangnya. Goblok. Ya. Muttarlina. Nah, bagaimana cara supaya ittirar secara makom, yaitu menggantungkan harapan langsung kepada Allah? Caranya mengenal asma dan sifatnya, bahkan zatnya, bahkan af'alnya. Itu caranya. Maka al-muttarrina fil maqam man arafa asma'uhu wa sifat. Yang kenal nama dan sifat. Coba berarti ini. Nad'uka muttarrina bis sifati bi mazharil asma'i bi sirriz zati. Kami bermohon kepada Engkau ya Allah dengan penuh rasa terjepit, dengan penuh rasa darurat. Bis sifati, dengan bersandar kepada maljaknya apa? Sifat. Sifat Allah. Bimazharil asma, dengan kenyataan nama, bisirriz zat, dan dengan sir zat. Itu dapat 3 sekaligus. Sifat, nama, dan zat. Kalau Sidi Amar Rifai ditambahin bisirriz zati wa zati sir, dengan sirnya zat dan zatnya sir. Maknanya belum dapat izin kita menjelaskannya. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bagaimana cara supaya hati kita tetap setiap saat merasa bergantung dan emergensi terus kepada Allah? Apa caranya? Kenali namanya. Ini mohon maaf. Pernah punya guru yang karismatiknya? Nah, kalau dia panggil langsung bergegasnya. Itu dia. Misalnya, bro, dipanggil Buya Aldomi, langsung ditinggal semuanya. Cuma nyebut nama Buya Aldomi, langsung ittirar dia. Paham maksudnya? Ya, paham? Ini pendekatan makna muqarabatul faham. Sahabat Nabi kita kasih tahu, hei, engkau dipanggil Rasulullah, langsung apapun ditinggal langsung. Itu disebut ittirar, karena dia ya'rif an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia kenal hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah kenal nama Allah, maka otomatis kolbunya akan bermanja kepada Allah dan mulai ada rasa segan kepada Allah. Dan kata Imam Abdul Abbas Al-Mursi, jika engkau bedah isi dadanya orang-orang yang arif billah, yang kenal kepada Allah, para aulia, maka isinya terlihatlah mazhar asma dan sifatnya Allah. Mazhar itu tajalli, manifestasi nama dan sifat Allah. Ini yang paling mengerikan. Apa katanya Bu ya? Seandainya itu dibuka kepada orang awam mengira dia Tuhan. Itu yang disebut al-ismu ainul musamma. Nama itu tidak lain daripada yang punya nama. Mereka kira bukan al-mursi lagi, tapi dikiranya itu Allah. Begitu saking ittirarnya. Jangan salah paham.
Ini hanya menjelaskan bab idhrar. Maka Ibnu Athaillah jika dipanggil oleh Abul Abbas Al-Mursi, ditinggalkan semuanya. Kenapa? Dia merasa yang manggil bukan lagi Abul Abbas, tapi sir Allah yang ada di kalbunya Abul Abbas Al-Mursi. Hati-hati ente. Ya. Kalau punya guru, sudah mengerti hakikatnya guru, jangan bikin sedih dia. Kalau dia manggil, alasannya kalau nggak bisa harus kuat. Iktizarnya, uzurnya harus kuat. Kenapa? Di saat guru memanggil, sebenarnya Rasulullah sedang memanggil. Di saat Rasulullah SAW memanggil, sebenarnya Allah sedang menyapamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, ini enggak nakut-nakut, ini bab rasa, bukan bab akidah ya. Bukan bab akidah. Paham di situ? Ya. Jangan nanti ente bilang Mursi jadi Tuhan ya, enggak. Ini bukan wilayah ilmu akidah, ini wilayah ilmu zauq yang dikatakan oleh para imam kita ya. Saya pernah menjelaskan Imam Syekh Saman ini lagi ngomong, ini saya pernah jelaskan di sini. Ngomong ke murid-muridnya, murid-muridku, di seberang ruangan sana itu Nabi Khidir sedang nunggu. Maka semua muridnya, karena dia tahu hakikat Nabi Khidir, semuanya ke sana, kecuali satu orang. Masih ingat? Satu orang itu orang Sudan, Syekh Qarib, namanya Syekh Qaribullah ya. Fathul Qarib Pak Qaribullah. Ditanya oleh Syekh Samban, wahai Ananda, ya waladi, kenapa engkau nggak pergi seperti orang-orang itu? Kan itu Nabi Khidir ke sana. Apa jawaban beliau? Lal khadiru illa anta ya sayyidi. Tiadalah Khidir itu berbicara kecuali lewat lisan engkau, hei tuanku. Maka pewaris mutlak kewalian beliau itu muridnya. Maka sekarang di Sudan itu kalau nggak ada wali-wali, Thariqah Sabaniyah udah hancur hari di Sudan. Kalau lagi perang nih 2 jenderal, bayangin 2 jenderal perang, main petasan kali dia kira. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, semoga di Sudan Allah amankan ini. Itu negeri, ya, Sudan, Ethiopia, Djibouti, Somalia kan satu disebut negeri Habasyah dulu. Itu negeri yang pernah dijejaki oleh sahabat-sahabat yang pernah diberkati oleh Rasulullah SAW. Ya, kita doakan di sana. Orang jarang doain, orang cuma doain Gaza, orang cuma doain Suriah, orang tidak mendoakan bekas-bekas sahabat Nabi ada di situ. Ya, kita doakan semua, kita doakan Gaza, kita doakan Palestina, tapi jangan lupa doakan Sudan yang jumlah orang yang sudah tewas berkali-kali lipat dibandingkan Gaza. Gaza itu cuma satu kecamatan, satu kabupaten, Pak. Ini satu negara. Bahkan 5 negara sekaligus kena. Ya, cuma nggak menarik ya. Antum nggak senang sama orang hitam. Senangnya sama orang yang hidung mancung, kulitnya putih gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Satu nyawa di Sudan, satu nyawa di Gaza sama mulia nggak? Sama mulia? Saya menghimbau orang-orang filantropi, ayo kita bantu mereka di sana. Cuma saya udah nggak punya lembaga zakat, Pak. Kalau ya saya kirim duit ke sana itu. Kasihan kita, Pak. Ya Allah marhamna warhamil muslimin wansurna wansuril mujahidin. Kita berapa nih? 10 lewat. Ya, ini baru 2 baris, Bro. 2 baris baru 1,5. Apa yang disebut sifat? Sifat itu apa? Bukan sifat bahasa Indonesia. Bangdo bersifat apa? Sifat itu apa? Asik. Asik itu sifat bukan. Ini antum sifatnya apa dikenal orang? Pendiam. Itu bukan sifat. Sifat dalam bahasa Arab ya, suatu kondisi yang ada pada zat atau atribut yang ada pada zat, tapi dia bukan zat. Contoh ini ilustrasi makhluk, di makhluk dulu sebelum khalik. Oke, ini wajahnya sawo matang apa putih? Biar enak. Sawo matang. Kalau dari bertiga ini mana yang paling charming? Yang paling putih? Buya Yunal ya? Oke. Wajah Buya Yunal putih. Apakah putih itu wajah Buya Yunal? Maka berwajah putih itu sifat. Contohnya, Buya Aldomi
rajin. Apakah rajin itu adalah zatnya Buya Alwi? Buya Asfi itu penyabar. Benar ya? Sabur nggak? Atau galak? Maka sabar itu bukan Buya Asfi. Paham? Buya bertiga ini memandang, melihat, mendengar. Memandang, melihat, mendengar itu disebut sifat makna. Atribut maknawi yang ada pada zat mereka. Itu yang disebut sifat dalam bahasa Arab. Maka ada sifat kedirian mereka disebut wujud. Mereka wujud nggak? Ada sifat yang kita negasikan, ada sifat yang ada sebagai atribut dia hari-hari. Memandang. Memandang itu apa bahasa Arabnya? Basor. Maka basor itu sifat Allah. Sama mendengar. Mendengar itu sifat Allah. Apalagi? Berbicara. Itu sifat. Tapi sifat bukanlah zat. Connect? Maka sifat Allah bukan Allah. Tapi tiada lain daripadanya. Itu kalam Imam Abul Hasan Asy'ari. Ya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi adakah wujud yang qadim azali selain Allah? Hah? Ada nggak ya? Ini bisa kafir loh ya. Jawabnya. Jangan dijawab. Al-Quran makhluk nggak? Hah? Al-Quran dicipta nggak? Dicipta. Ente kafir langsung. Al-Quran dicipta nggak? Al-Quran itu kalam Allah. Atribut dia azali. Dia tidak dicipta. Tapi apakah Al-Quran itu Allah? Bukan. Ya, Quran itu bahasa Arabnya ja'alna. Maka disebut maj'ul. Maj'ul itu dijadikan. Ini juga bisa menjelaskan ruh itu manfuh. Sama itu. Ya. Terus di mana orang jadi syirik? Karena dia membayangkan itu semua berdiri sendiri tanpa Allah. Itu masalahnya. Jadi ketika dulu saya bilang, ya, menjelaskan makna surat Shad 72, 73, aku ciptakan manusia dari tanah, maka manusia itu ada sisi dicipta. Lalu setelah dicipta dari tanah, aku hembuskan, ada sisi yang disebut dihembus. Maka manusia itu dalam dirinya ada alamul khalq, ada alamul amr, kata Imam Ghazali. Ada alam yang dicipta, ada alam yang dihembus. Emang repot ngomong begitu? Quran ngomong begitu, tapi ente kena filsafat Yunani, dipakai oleh ulama Ahlussunnah apa itu? Kalau tidak dicipta, pencipta dong. Itu namanya filsafat mantik ya, mantik takhir was sabar. Itu mantik Yunani, bukan mantik Islami, bukan mantik Qurani. Mantik Qurani menyebutkan bahwa kita kepada Allah itu dua hubungannya, hubungan khalqiyah dan hubungan amriyah. Itu maksudnya. Bukan berarti ada wujud selain wujud Allah, enggak. Ya, paham nggak? Jadi kalau ada orang mengatakan Ar-Razi meyakini ada wujud selain Allah yang tidak dicipta, berarti dia menyekutukan Allah. Ini yang jahil aneh Pak ente. Ya. Quran dengan terang-terangan menyebutkan selain Allah itu ada yang wujud dan berkait dengan dirinya, tiadalah wujudnya kecuali dengan dirinya. Quran. Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan. Kami jadikan Quran berbahasa Arab dan dia tidak makhluk. Dan tidak ada satupun orang mengatakan Quran itu Allah. Quran itu hanya sifat Allah, kalam Allah. Terus yang kedua apa? Ar-ruh. Nafakhtu fihi min ruhi. Ruh itu dihembuskan Allah. Kalau Quran dikalamkan Allah, kan gampang toh. Maka tidak ada syirik di situ. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu justru sifat yang lain yang ente lupa. Ini khaliqun, berarti sifat dia khalaq, pencipta. Kalau nafakhtu, sifat dia apa? Tambahin aja. Emang sifat Allah cuma 20? Hah? Sifat Allah cuma 20? Sifat 20 itu cuma untuk jaga akal. Kalau ini khaliqun basyaran, ente sebut Allah itu khaliq. Allah sebut Allah itu bersifat khalaq. Kenapa tidak berani mengatakan nafakhtu? Sebutkan Allah bersifat fi'liyah, namanya nafakh. Menghembus. Susah banget. Takut. Emang dulu sifat 20 sudah ada di zaman Nabi? Hatta Imam Asy'ari tidak pernah menyebut kata 20. 20 itu baru masyhur
di zaman Imam Sanusi. Ummul Barahin. Sebelumnya orang cuma sebut aja lafaznya, tapi tidak disebutkan angkanya. Gampang toh? Ya. Jadi kalau masih ragu lagi masalah bahwa ruh itu manfuh itu apa, kita baca Qur'annya lama-lama gitu, surat-surat diulang-ulang, ulang-ulang. Ini bukan masalah ada wujud selain wujud Allah yang bersekutu dengan yang tidak. Ya. Gimana? Kira-kira lebih dekat bertawassul dengan Allah Khalik atau Allah menghembus? Mana ya? Ini kan pakai Quran nih, kita nggak keluar-keluar dari Quran loh. Dan saya jamin semua yang saya sampaikan tabi' lil Quran wa sunnah. Ya, mengikuti Quran dan sunnah. Nggak usah khawatir Anda ngaji hadisnya lebih dari 15 tahun. Kutubus sittah. Jadi kalau ada Anda yang melanggar sunnah itu insya Allah kita diberi pengetahuan sama Allah. Kalau nggak Anda ditegur sama beliau berdua, ini mau hadis ini. Kalau ini mau fasir. Anda ditegur sama mereka ini. Terus sampai sekarang masih sama kita aja. Alhamdulillah ya. Tegur-tegur biaya kalau kita ada kesalahan ya. Gimana? Jadi hubungan nafkah itu apa? Hubungan sifat. Hubungan sifat nafkhiyah. Gampang toh? Nah, nanti kita tulis buku tentang itu ya. Tentang itu. Karena makrifat itu berkembang terus sampai akhir zaman. Dulu tidak ada pengistilahan sifat 20 lebih adakan. Kita tambahin nanti. Imam Asy'ari dan Maturidi, Asy'ariyah dan Maturidiyah itu beda dalam 20 dan 13, benar enggak? Bahkan 7 kalau Imam Maturidi 8. Apakah mereka jadi ahli bid'ah? Coba sifat ma'ani yang 7 apa enggak? Sama, basar, ya, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Apa? Coba lagi. Kudrat, iradat. Terus? Sudah. Bagi Imam Abu Mansur Maturidi, alhamdulillah kami sudah ziarah, kami bertiga sudah ziarah di Samarkand tempatnya. Imam Maturidi mengatakan ada yang ke-8, at-takwin. Apakah Imam Maturidi menjadi ahli bid'ah karena dia menambahkan lebih dari 7? Kan enggak. Ya. Bagi Asy'ari takwin itu makhluk hudus. Takwin itu mengadakan kun. Itu takwin. Kun, ya. Kun, Allah mengatakan kun itu, kata-kata kun berarti takwin, cabang dari kalam. Sifat ke-7. Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Allah berkalam kepada sesuatu jika berkehendak. Kun, hendaklah engkau menjadi ada. Maka kata Imam Asy'ari, takwin itu, dia dimensinya kemakhlukan. Tapi Maturidi bilang enggak. Kun itu sendiri. Dia sifat ke-8. Ulama kita sudah biasa beda. Kenapa yang maksa jadi enggak boleh beda. Itu mereka dibolehin Rasul yang ngajarin atau hasil ijtihad mereka tuh? Hasil kreasi pikiran mereka atau langsung Nabi yang ngajarin? Kan mereka enggak jumpa Nabi. Asy'ari wafat 324, Maturidi 333. Kan enggak jumpa sama Nabi. Nabi wafat tahun 11. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Ini baru bab sifat. Dan sifat itu ada macam-macam. Kalau ulama terdahulu ada sifat fi'liyah seperti mencipta, memberi rezeki. Itu sifat perbuatan. Ada yang kedua sifat zatiyah. Sifat zat kayak jabar, qahar, ya, wujud termasuk huwa termasuk as-samad termasuk Allah itu juga di situ ada sifatnya. Waduh, kayaknya sudah mulai nih. Sudah mulai gelap. Terus ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 tadi atau yang 8. Ada sifat salbiyah. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengannya. Allah itu qadim enggak? Apa arti qadim? Yang tidak pernah berawal karena dia tidak pernah tidak ada. Itu disebut salbiyah. Itu artinya menegasikan yang tidak pantas. Itu salbiyah. Kalau kita sebut Allah qadim, Allah itu kita negasikan awalnya. Kita sebut Allah baqa, kita negasikan, kita tiadakan Allah berakhir. Laisa kamitslihi syai', tidak yang serupa dengannya, kita sedang menolak bahwa Allah ada yang menyerupainya. Paham ya? Itu salbiyah.
Jangan-jangan selama ini wujud kidam bako nyanyi doang. Nggak paham. Wahdaniyah, kita menegasikan bahwa Allah ini ada syarikat pada namanya, pada sifatnya, pada zatnya, pada fiilnya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Aneh ngerti insya Allah. Ya. Makhluk itu, manusia itu ada sisi amriyahnya, embusan Allah, urusan Allah, ada sisi khalqiyah, ciptaan Allah. Nggak ada syirik di situ. Ente jangan salah paham ya. Kepada orang yang masih repot bahas-bahas makhluk, manfuk apa salah baca. Kalau nggak sepakat juga nggak apa-apa kok. Ya, kita emang pernah maksa orang untuk memahami kita. Ya, kan nggak pernah juga. Ini cuma bab kemakrifatan knowledge, bukan bab akidah menurut kami. Ya, mengistilahkan yang tadi itu. Yang akidahnya cukup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, cukup. Tiada Tuhan, tiada pencipta selain Allah. Ini aneh kok filsafat mantik dibenturkan dengan ayat Quran. Lalu dengan cara begitu dia menyesatkan orang, lalu memfatwakan orang menyimpang. Aneh itu. Dan ada lagi pengikutnya ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.